Kita lanjutkan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu tentang tujuan dan alasan Zionis Yahudi Israel menjajah negeri Palestina. Ahad kemarin kita menjelaskan bagaimana karakter sifat Yahudi. Ya, terus terang karakter Yahudi itu adalah bangsa yang kufur, bangsa yang dilaknat, bangsa yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena memang Yahudi terkenal dengan bangsa yang jahat di muka bumi ini. Karena Allah mengatakan la tajidanna adawatan nas, ya, bahwa kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling jahat permusuhannya, yang paling keras permusuhannya, yaitu adalah adawatan lil ladzina amanu al yahudu wal ladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, ya. Makanya mereka dimaghdubi alaihim. Di dalam surah Al-Fatihah mereka dimurkai, di dalam surah Al-Maidah lu'ina lisani, ya, bahwa mereka dilaknat, ya. Mereka dilaknat karena apa? Karena mereka telah mempertuhankan Uzair sebagai anak Allah, ya. Dan juga Bani Israel adalah merupakan bangsa yang telah menghinakan Allah, merendahkan Allah. Allah dikatakan apa? Fakir. Yadullah maglulah, ya, bahwa tangan Allah itu yaitu terbelenggu. Ya, maksudnya apa? Dikatakan Allah itu kikir. Nah, itu sudah saya sebutkan penjelasan kemarin ya. Nah, tujuan dan alasan Zionis Yahudi menjajah negeri Palestina itu apa? Yang pertama, Pak Bu, berencana mendirikan negara Israel Raya. Sekarang sudah terwujud belum negara Israel? Sudah, ya. Jadi adanya negara Israel itu kalau kita sebutkan sejarah pada tahun 1917, yang dimana Arthur Balfour, ya, salah satu menteri, yaitu menteri luar negeri Inggris, itu memang dalangnya adanya pembentukan negara Israel di Palestina. Ketika selesai perang dunia dan perang pertama dan perang dunia pertama dan kedua, maka saat itulah orang-orang bangsa Yahudi, ya, dari berbagai negara itu merasa mereka tidak punya tempat. Mereka banyak tersisihkan, mereka banyak teraniaya, Pak Bu. Maka dari situ ada perjanjian antara menteri luar negeri Inggris namanya Arthur Balfour itu dengan salah satu pendeta Yahudi yang terkenal, ya, Churchill, ya, itu bersepakat bahwa dia akan memberikan fasilitas tempat tinggal di Palestina. Nah, ini jadi cikal bakalnya memang Yahudi ini akan menguasai Palestina dan mendirikan negara Israel. Maka terciptalah perundingan di situ sampai pada titik klimaksnya tahun 1948, ya. Setelah banyak negara-negara Eropa, negara-negara sekutu, ya, Inggris, Perancis, Amerika dan yang lainnya itu bersepakat bahwa Palestina merupakan tempat yang cocok untuk ditinggali orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka berdiaspora, mereka kemudian mengundang semua orang-orang Yahudi dari berbagai negara untuk bertempat tinggal di Palestina tadi. Tapi dengan kehadiran mereka itu, ya, itu dengan cara-cara yang keji, Pak, biadab, ya. Enggak kok langsung datang gitu aja. Datanya baik, tapi setelah mereka menempati itu, mereka melakukan berbagai tindak kejahatan, ya. Kalau kita lihat mereka mengusir warga Palestina. Nah, makanya pada titik klimaksnya tahun 1948, di saat mereka mendeklarasikan negara Israel Raya, itu dengan munculnya Nakba. Nakba itu adalah pembunuhan massal. Sampai terbunuh warga Palestina, terutama umat Islam itu sekitar kurang lebih 780.000 itu yang terbunuh selama dekade saat itu, ya. Mulai 1917 sampai 48 itu, ya, itu terbunuh kurang lebih 780.000 umat Islam, dibantai, dibunuh oleh orang Yahudi. Tujuannya apa? Untuk memperluas wilayah mereka. Pertama mereka itu yang hadir itu cuman 700.000, ya, pada saat itu, ya.
Tapi sekarang sudah mencapai hampir 10 juta bahkan 15 juta Yahudi. Itu sudah menguasai Palestina, Pak Abu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi mendirikan negara Israel. Karena memang negara Israel itu negara yang memang dijanjikan bahwa itu sebagai tempat tinggalmu selama-lamanya. Nah, itu. Dan menurut mereka bahwa Palestina dulu itu adalah tempat tinggalnya para nabi mereka, versi mereka lah ya. Ya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun pernah ke Palestina, nah itu. Ya, Yakub, Ishak, ya, Shu'aib dan yang lainnya itu memang dari Palestina. Ya, Nabi Musa ya pernah ke Palestina. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nah, itu di Palestina, Pak Bu. Ya. Zakaria, Yahya itu di Palestina lah. Menurut mereka Israel atau Bani Israel itu dari keturunannya mbah buyut mereka itu dari Palestina. Makanya mereka berusaha mencamplok Palestina itu, menganggap itu adalah tanah dari kelahiran buyut mbah buyut mereka, dari para nabi, para rasul. Nah itu ya. Maka kalau kita lihat sejarah kita harus paham ya, kenapa kok Yahudi itu ingin mendirikan negara di Israel, karena memang menganggap itu tanah dari kelahiran mbah buyut mereka, dari para nabi, para rasul mereka. Itu sangkaan anggapan mereka. Nah itu. Padahal kalau kita telusuri, meskipun para nabi, para rasul itu keturunan dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki 12 anak, yang itu akan menjadi kabilah-kabilah ya, mereka berpecah belah. Makanya dinamakan Bani Israel adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu sejarah tidak usah kita ulangi lagi. Tapi dari keturunan 12 kabilah, 12 bani ya, 12 golongan itu kan ada yang namanya Yahuda, kemudian menjadi Yahudi. Nah itu akhirnya ini cikal bakalnya jadi bangsa atau kelompok Yahudi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka berencana membangun Temple of King Solomon yang dinamakan patung Raja Sulaiman. Ya, ketika Temple of King Solomon, patung Raja Sulaiman itu dihancurkan oleh penguasa Babilonia pada saat itu, pada tahun kurang lebih 570-an sebelum Masehi. Saat itu memang kalau dalam sejarah, kalau kita ambil runtutnya, itu memang Israel itu kan dulu punya kekuasaan kerajaan, Pak. Itu dihancurkan sama Babilonia. Akhirnya banyak masyarakat yang jadi tawanan-tawanan akhirnya diusung ke Babilonia. Nah itu akhirnya dikuasai sama orang-orang Babilonia. Nah itu, dan juga termasuk kerajaan Yahudi ini pecah. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yahudi. Nah itu. Jadi ini dari satu keturunan, tapi kan mereka berpecah belah, mereka berkembang, mereka akhirnya berpisah-pisah. Nah saat itu dari sejarah ketika Nabi Sulaiman meninggal wafat, itu kan dibuatkan patung oleh orang-orang Israel itu, Pak Bu ya, untuk mengenang ya. Akhirnya Pak, ketika kedatangan Babilonia, maka dihancurkanlah patung Sulaiman itu ya. Nah mereka ingin mengembalikan kedaulatan ataupun kekuasaan yang dianggap itu sebagai simbol utama mereka adalah patungnya Nabi Sulaiman yang itu dibangun di bawah Masjidil Aqsa. Makanya mereka berkeinginan untuk merobohkan, menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tinggal menunggu hari, Pak Bu. Kalau nanti Dajjal muncul ya, akan dirubuhkan, dihancurkan. Nah itu. Nah, yang ketiga, berencana menguasai negara Palestina dengan cara mengusir, membunuh semua apapun etnis, ras dan agama selain Yahudi. Kenapa? Karena menurut Yahudi, laknatullah alaih, bahwa selain bangsa Yahudi itu bangsa yang terlaknat, bangsa yang rendah, bangsa yang harus di bumi hanguskan. Wah sadis Ustaz? Iya, karena itu sudah ditulis di dalam kitab buatan mereka dari tokoh-tokoh Yahudi yang dulu, kitab apa? Talmud dan Torah. Di dalam kitab Talmud dan Torah itu disebutkan di situ bangsa selain Yahudi bangsa yang terpinggirkan, jadi harus diusir, nggak berhak untuk menempati wilayah yang mereka klaim sebagai tempat tinggal mereka, terutama di Palestina.
Nah, tapi tujuan jahat mereka sebenarnya nggak berhenti di situ. Setelah mereka nanti menjajah Palestina, menguasai Palestina, Pak Bu ya, yang hari ini sedang perang, sudah membunuh berapa? Hampir kurang lebih 40.000 warga Palestina, terutama di jalur Gaza. Itu tujuannya akan menguasai sampai semenanjung Arab. Ya. Mulai dari, kalau kita lihat ya, dari Laut Mediterania sampai ke wilayah Pasifik ya, ataupun wilayah-wilayah sepanjang Arab itu ya, itu nanti akan dikuasai oleh mereka. Itu rencananya program Yahudi ke depan. Jadi nggak hanya Palestina Pak, semenanjung Arab itu, Mesir, Yordan, ya, Lebanon, Suriah, sampai kalau Arab Saudi bahkan niat mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Itu pernyataan daripada Menteri Luar Negeri Israel. Mereka ingin menguasai Arab Saudi. Ya itu. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka bangsa yang paling terhormat, yang paling mulia di muka bumi ini. Mana buktinya Pak Bu? Buktinya adalah disebutkan di dalam surat apa? Al-Maidah ayat ke-18. Nah, kita buka surat Al-Maidah 18. Nah, di sini Allah mengatakan, kata orang Yahudi, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'uh, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah termasuk kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah yang dimuliakan. Coba Bapak Ibu. Ya. Yahudi mengatakan kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah yang dimuliakan. Selain Yahudi, selain Nasrani, itu bukan kekasih Allah, bukan anak Allah. Ya, jadi intinya ya berarti orang jauh. Meskipun ibadah kepada Allah itu tidak dianggap kekasih gitu. Terus di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 111, Allah mengatakan, orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali hanya bangsa Yahudi. Jelas Bapak Ibu? Tidak akan masuk surga kecuali hanya bangsa kaum Yahudi. Selainnya masuk neraka. Ya, kita termasuk penghuni neraka menurut Yahudi. Jelas Bapak Ibu ya? Nah itu tujuan dan alasan kenapa Zionis Yahudi Israel menjajah negeri Palestina. Yang terakhir, nggak banyak, kita singkat. Berencana menyambut kedatangan Al-Masih, juru selamat, yaitu raja mereka yang terbesar di muka bumi, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Dajjal. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Nanti pengikutnya Dajjal itu kebanyakannya wanita. Jelas? Pengikutnya Dajjal yang paling banyak nanti pada hari menjelang hari kiamat adalah dari kaum wanita. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kita buka ya dalil-dalil dari hadis ya. Rasulullah mengatakan yatba'u Dajjal min Yahud Asfahan sab'una alfan alaihim atau ya lisah. Kaum Yahudi nanti dari Asbahan, yaitu wilayah dekat Iran ya. Ada mengatakan juga persampingan dengan Iran atau masuk wilayah Iran. Akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang. Mereka memakai pakaian tailasah ya, jadi pakaian seragam yang lengkap, kebesaran ya. Ada yang mengatakan warnanya apa? Hijau. Nah itu. Tapi pasukan ini ya, 70 itu pasukan Pak, pasukan terkuatnya Dajjal ini. Jadi pengikutnya pertama nanti yang akan mengiringi, membackingi Dajjal ini. Itu. Yang kedua, mabu'isun nabi illa andara ummatahu al-a'war al-kazzab ala inna a'war wa anna rabbakum laisa bi'a'war wa anna baina ainahi maktubun kafir. Rasulullah mengatakan tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia senantiasa mengingatkan kaumnya tentang manusia yang buta sebelah dan dia pendusta. Jadi Dajjal itu manusia Pak ya. Dajjal itu juga termasuk manusia ya. Dia buta dan pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah ya. Jadi buta sebelah. Dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Maka cirinya Bapak Ibu untuk melihat ciri Dajjal itu buta. Buta sebelah. Ada sebelah kanan ya.
sebelah kanan ya. Itu. Dan di antara dua matanya tertulis kafaro. Ya, ingat Pak Bu? Kafaro. Batu keningnya itu ada tulisan bahasa Arab kafaro, kafir. Itu Dajjal. Ya, jadi nanti kalau orang beriman tuh bisa mengenal tuh Dajjal. Tapi kalau orang nggak pernah ibadah tuh nggak ngerti dia Dajjal. Makanya banyak nanti yang murtad kena sihirnya Dajjal. Karena sihirnya Dajjal, banyak yang menyembah Dajjal, mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena saat itu orang itu butuh apa yang diinginkan. Ya, minta makan dikasih, minta mobil dikasih, minta motor dikasih, minta semuanya bisa dikasih. Ya, tapi itu tujuan Dajjal untuk menyihir manusia supaya jadi budaknya Dajjal. Terutama wanita yang mudah tergoda dengan sihirnya Dajjal. Hati-hati Bapak Ibu, perbanyaklah membaca surat Al-Kahfi. Itu adalah merupakan benteng dari sihir Dajjal ya. Jadi itu para jamaah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan terkait dengan tujuan alasan Yahudi itu menjajah negeri Palestina, karena Dajjal nanti juga akan muncul dan juga kembali ke Palestina. Meskipun juga nanti meninggal di Palestina ya, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu Lut ya terutama. Baik, itu gambaran keadaan bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan tentang kejamnya Yahudi, kebiadaban Yahudi yang tujuan alasan menjajah, menguasai Palestina, membunuh ya warga penduduk Palestina. Itulah rencana-rencana jahat dan kejinya Yahudi ya. Makanya Rasulullah mengatakan adalah bangsa yang dilaknat, bangsa yang dimurkai oleh Allah sepanjang zaman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, dan ini sedikit bisa menambah ilmu kita ya, agar kita senantiasa berdoa supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah jerat-jerat tipu daya Dajjal ya, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang pengikut Dajjal atau murtad ya. Ini bahaya sekali nanti ya. Wallahu bisawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna